Halo semuanya. Selamat datang di Berdikari Talks. Kali ini gue kedatangan tamu, namanya Mas Niko atau biasa dipanggil sama Ko Niko. Dia adalah owner atau founder dari Mersindo Global sama Yuhu SPS. Tahu gue, yang lain sih sebenarnya bisnisnya juga banyak gitu kan. Ini dia domisilinya di Solo, pengusaha muda, masih muda juga. Dulu hidupnya juga sempat kelam, ya kan, hidup di jalanan, main motor, tato segala macem. Tapi sekarang nih beliau udah punya karyawan banyak lah ya, lumayan, dengan popularitasnya dia di dunia sablon, kalau nggak salah sablon ya, perbisnisannya dia ini juga cukup famous di bidangnya. Langsung aja kita sambut Mas Niko. Selamat datang Mas Niko di Berdikari Talks. Beliau ini adalah seorang bisnismen, asik, pebisnis muda, asli Solo ya Mas ya? Ya, betul. Asli Solo. Dia kebetulan teman main freestyle juga dulu, cuman nggak sempet kenal dulu, malah kenalnya di usaha, di bisnis gitu kan. Nah, sekarang lagi sibuk apa Mas? Ini baru sibuk develop bisnis baru aja sih Mas. Oh siap. Kayaknya bangun-bangun rumah, sibuk jalan-jalan. Orang corona pada pusing-pusing. Orang pada pusing corona, kayak jalan tiap sore, bangun rumah, mantau rumah, segala macam. Tapi sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisnis aman, lancar Mas? Bisnis kalau sekarang udah mulai lancar sih. Cuman 3 bulan kemarin, April, Mei, Juni ya sempat ikut terdampak juga sampai mungkin sekitar 90% lah turunnya. 90% turun, sama lah Mas. Semuanya berdampak Mas. Mas, tapi sebelum ngobrol terlalu jauh, aku punya games dulu Mas. Nanti gamesnya ini apa itu? Dijawab cepat, nggak boleh mikir. Jadi aku punya 2 opsi, nanti Mas Niko langsung milih 1. Nggak boleh lama-lama maksudnya jawabnya. Gitu. Oke, kita mulai ya. Siap Mas? Siap. Oke. Bisnis atau keluarga? Keluarga. Kenapa Mas keluarga Mas? Karena buat apa angkat keluarga kalau saya ya. Maksudnya kalau cuma hidup sendiri, saya rasa nggak usah bisnis saja udah cukup. Kalau dengan gaji mungkin UMR ya itu udah cukup sih, UMR lebih dikit gitu. Cuman kalau kita berbicara keluarga kan, karena saya lingkungannya itu kebanyakan teman-teman juga sekolah di luar kayak gitu, anak-anaknya mereka, jadi ya kayak jadi ada pengen, anak saya suatu saat harus bisa sekolah yang bagus, kayak gitu sih. Rumah yang bagus. Kalau kita mah sendiri tidur di kosan temen aja udah seneng loh Mas. Iya. Asal jangan tidur kosan temen cowok Mas, jangan cewek Mas. Itu. Oke. Terus yang kedua Mas, ada lagi kredit atau cash? Cash ya. Cash. Meskipun untuk usaha juga cash. Kalau aku terbiasa cash ya Mas, aku nggak terbiasa tempo sih. Kalaupun itu, jadi temponya ke supplier sih. Oh, tempo ke supplier. Jadi ada bunga ya. Oke. Kalau untuk kayak pembelian mesin atau aset, misalkan kayak rumah, mobil pun cash Mas, nggak pernah kredit. Kalau aku lihat-lihat juga ya Mas ya, kadang ada yang momen kayak istilahnya aku kemarin beli rumah, itu dapat murah Mas, harga normalnya itu 1,8 M, aku dapat harga 1,4, jadi ada diskon 400. Nah itu, tapi kalau aku ngumpulin cash itu baru terdampak corona kemarin nggak ada, akhirnya tak DP setengah gitu. Karena memang momennya dari rumah itu, terus baru ini ada momennya. Tapi kalau yang enggak ya tak kumpulin dikit-dikit mending cash. Oke, berarti beli rumahnya baru 1,4 belum renovnya gitu ya Mas ya. Total mungkin 3 M habis ya Mas ya. Enggak. Amin Mas, amin. Ya. Nih Mas, nextnya
liburan bareng keluarga atau liburan bareng karyawan, Mas? Liburan bareng karyawan nih. Liburan bareng karyawan, siap. Kenapa, Mas? Kayaknya chemistry-nya deket banget sama karyawan, Mas. Karena kalau keluarga bisa sewaktu-waktu ya. Iya. Cuman kalau karyawan itu kan mereka harus menyempatkan waktu yang pas gitu. Oh. Kalau keluarga mah gampang istilahnya. Dan tiap pengen berangkat gitu bisa. Oke sih, berarti tiap tahun hampir ada lah ya Mas ya gathering perusahaan sama karyawan tuh tiap tahun atau itu pasti ada ya? Ya cuman itu dari sedikit membahas teknis sih ya, karena di tempat kita kan perusahaan manufaktur itu kan pasti ada angka yang kita sesuaikan untuk reject. Nah, angka reject itu sekian persen dari omset. Nah, ketika tidak melebihi itu, sisanya itu kita buat liburan. Mantap. Siap Mas. Oke. Next, utang bank atau investor Mas? Kalau sekarang Investor. Kenapa Mas? Kalau sekarang, kalau dulu utang bank awal-awal. Karena kalau dari awal bisnis kita cari investor, kelihatannya agak susah ya. Karena belum nunjukin prestasi gitu. Iya. Oke. Nah, kalau sekarang mungkin lebih gampang ya, istilahnya kita tinggal hubungi teman-teman mau buka bisnis apa. Dia udah punya ruko, udah punya apa, tinggal kita kerjasama gitu aja. Next. Oke. Karyawan cerdas tidak jujur atau karyawan bodoh tapi jujur? Ketawanya ho. Sering ya mesti. Saya Mas, coba Mas. Kalau aku apa ya? Tergantung posisi sih Mas. Tergantung posisi. Tergantung posisi ya. Kalau dua-duanya mau sih kalau aku. Dua-duanya. Kenapa Mas? Maksudnya contohnya? Tapi yang penting kalau aku yang cerdas tapi tidak jujur. Cerdas tapi tidak jujur. Karena biasanya ketidakjujuran karyawan cerdas itu disebabkan oleh kurangnya apresiasi dari kita. Wah. Biasanya kan seperti itu. Iya, setuju. Istilahnya orang pintar, dia merasa nih gua kerja bisa dapat 5 juta, masa gaji cuma 2 juta, istilahnya gitu lah. Itu yang membangunkan istilahnya watak-watak atau sifat-sifat mereka yang tidak jujur. Tapi kalau apresiasi kita sebanding, saya rasa dia akan oke sih. Kenapa nggak milih karyawan? Kalau orang kalau orang yang jujur tapi nggak cerdas itu ya biasanya itu penting sih, cuman di produksi kalau aku ya Mas. Kalau di kantor nggak terlalu dibutuhin sih orang yang nggak cerdas. Jadi untuk mungkin skala manajerial ya cerdas tapi tidak jujur gitu ya Mas ya. Tapi kalau untuk teknis stok segala macam ya tinggal kita evaluasi kan ketidakjujurannya dia sejauh mana. Apakah karena kurangnya apresiasi itu tadi. Tapi kalau istilahnya orang kalau di Solo ya Mas, di Solo UMR anggap aja 2 juta lah. Oke. Dia kerjanya accounting, bayaran misal accounting biasa ya, bukan yang dia yang analisis audit gitu ya. Accounting biasa dia gaji ya 3-4 kan harusnya udah worth it. Udah oke lah ya. Itu tapi kalau masih nggak jujur ya berarti memang harus kita ganti. Tapi kalau kita gaji UMR dengan dia pendidikan akuntansi, accounting gitu ya, menurutku ada nanti ketidakjujuran pasti. Siap. Kan? Oke, mantap Mas. Terus kan sekarang banyak startup nih Mas, ngejarnya valuasi ya kan. Nah, ini ada pertanyaan pilihan buat Mas Niko. Valuasi oriented atau profit oriented Mas? Aku profit oriented sih. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Aku sependapat sih sama Mas Niko. Tapi kenapa Mas alasannya Mas? Karena valuasi itu sebenarnya yang untung
cuman foundernya mungkin ya, karena dia berbisnis, membesarkan valuasi bisnis. Ketika valuasi perusahaan itu besar, dijual kan, dijual, terus foundernya take profit depan, dia ambil uang dulu, mau perusahaan ini nantinya rugi, ya rasa saya udah dapat dari pembelian nilai valuasi naiknya ini tadi. Gitu. Tapi kalau profit kita lebih ngejaga gitu ya Mas ya. Jadi perusahaan kita harus profit berdiri terus walaupun perkembangannya enggak langsung signifikan, cuman orang-orang yang ada di situ bakal lebih punya jangka panjang aja sih. Karena banyak startup kan gitu kan. Startup yang sekarang naik tahu-tahu hilang. Tahu-tahu hilang. Ownernya udah terlanjur kaya ya kan. Jadi kayak karyawannya kadang kasihan kali perusahaan itu nggak jalan lagi gitu. Oke, siap Mas. Nah, sebenarnya ada yang pingin kita gali sih Mas dari Mas Niko nih. Sering kan aku tuh selalu menjadi penonton setia gitu Mas, story instastorynya Mas Niko ya kan, quotes-quotesnya, perjalanan hidupnya segala macem menarik Mas buat diangkat dan di-share ke teman-teman gitu loh. Jadi ini sedikit gambaran, jadi Mas Niko ini dulunya anak motor ya, anak jalanan juga lah Mas ya. Dulu main motor atau main band atau apa Mas, ngemper-ngemper di pinggir jalan juga kan. Sampai sekarang dia udah punya Mersindo. Aku ngomongnya barangkali salah Mas. Sama Yuhu SPS. Itu bedanya apa Mas? Bisa diceritain nggak? Ya sebenarnya dari awal saya kuliah. Oh kuliah. Di teknik sipil karena bapak saya pemborong kecil-kecilan lah. Itu pengennya anaknya bisa ngebangun gedung-gedung yang gede kayak gitu. Terus akhirnya dipaksain kuliah, padahal saat itu ekonomi keluarga emang baru down banget istilahnya. Bapak saya habis ketipu proyek, sampai kita sepeda ontel itu aja nggak punya, sepeda biasa kayak gitu nggak punya. Terus maksain kuliah di sipil. Saya jalan 4 semester, ternyata di sipil tesnya ya berat juga kan, maksudnya kayak kita harus punya komputer yang bisa untuk AutoCAD, 3D Max, terus tugas-tugas kayak sewa meja gambar, ngeprint kalkir dan lain-lain. Akhirnya membuat saya berpikir kalau ini saya terusin di sini kasihan orang tua saya Mas, karena setiap saya pulang meminta uang untuk tugas itu mereka selalu cekcok gitu ya. Maksudnya kamu aja mah yang cari utangan, kamu aja Pak kemarin udah aku gini lah, makanya kok kayak kuliah aku ini membebani orang tua. Maksudnya mungkin mereka ngusahain ya, cuman aku sendiri aku bilang Pak aku tak usah kuliah aja, jangan, pokoknya kita utangin sampai kamu bisa nanti lulus gitu. Terus akhirnya aku pergi, maksudnya oh ya udah tak pamit lagi, kan rumahku agak jauh dari Solo di Kabupaten Mahita. Aku nggak ada kabar sama orang tua sampai berbulan-bulan. Nah itu mulai aku main sama teman-teman di luar, cari-cari kerjaan ya, itu posisi udah berhenti kuliah Mas atau masih kuliah Mas? Masih kuliah. Cuman nggak yang aku keluar atau gimana, ya pokoknya nggak masuk gitu aja lah gitu. Terus tahu-tahu nggak masuk gitu aja, main sama teman-teman. Akhirnya kenal lingkungan anak-anak tato itu di satu tempat di Solo gitu ya, kayak itu ya nongkrong di situ sampai tidur di situ juga, karena memang pada tidur di situ bareng-bareng, bukannya kita tidur sendirian di jalanan gitu, cuma bareng-bareng di kayak rumah kosong, rumah kosong kayak gitu. Terus ya dari situ terus mulai aku disuruh tidur di studio temanku Mas. Oke. Nato gitu kecil gitu, suruh tidur di situ. Karena orang Nato itu biasanya dia butuh es, hipernya lah istilahnya. Itu sih ya ngelihat aku nganggur begitu, dia nyaranin untuk aku belajar sablon. Jadi nyuruh belajar sablon. Terus bro kamu belajar nyablon aja biar kita bisa bikin baju gitu. Terus ya udah akhirnya aku belajar sablon Mas.
bikin kaos, terus teman-teman pada pesen ya sampai akhirnya di seri tahun 2012. Tahun 2012 aku seriusi industri ini, akhirnya naik. Namanya orang nggak pernah pegang duit, sekalinya pegang duit ya kan, istilahnya lupa daratan lah kalau istilah orang bilang. Akhirnya jadi minum terus mas, minum seneng-seneng dugem kayak Wih, gitu. dugem. Akhirnya bangkrut lagi. Itu 2012 ya mas ya? Ya 2012 akhirnya aku 2012 akhir aku bangkrut lagi mas. Terus sampai punya hutang saat itu kurang lebih mungkin 50-an ya. 50 juta. 50 juta. 50 juta terus jadi itu DP dari klien itu mas. Gak tak beliin bahan, tak buat seneng-seneng kayak gitu. Jadi kebablasan lah. Okay. Nah, terus sampai aku ada pikiran mau pergi mas. Jadi aku telepon temanku di Bali kan, aku mau pergi ke sana. Cuman sebelum aku mau pergi itu ternyata pacarku itu mas yang sekarang jadi istriku itu dia ternyata telat. Telat apa mas? Terus aku pusing, wah ini sudah jatuh tertimpa tangga. Iya. Oke. Jadi telat mas. Hamil mas, hamil ini maksudnya telatnya hamil gitu biar nggak. Jadi dia bilang kayaknya aku hamil deh karena belum mens gitu kan, udah 2 bulan atau sebulan gitu kan. Aduh, padahal posisi saat itu kan lagi nggak punya duit banget kan mas. Ya. Nah terus yang tak pikir aku harus nikah. Jadi aku harus nikah dulu. Terus akhirnya aku nikah mas, dikasih sama mertuaku 10 juta, tak bayar utang 7 juta. Yang 3 juta tak beliin emas. Jadi itu catering gitu menikah kecil-kecilan gitu. Oke. Akhirnya sepaku agak beda mas rezekinya. Jadi maksudnya lebih mudah lah, order datang, ngelola order, ngelola karyawan lebih gampang. Itu saat itu mungkin punya 2 orang yang bantu gitu. Itu tahun berapa mas? Lebih mudah sampai itu 2013. Oh setahun kemudian ya. 2013. Kuliah masih? Apanya? Kuliah masih? Apa? Kuliah masih? Kuliah udah tak tinggal mas semenjak itu. Oke. Enggak, udah tak tinggal. Pokoknya semenjak itu kuliah tak tinggal semua. Terus anakku lahir mas. Oktober. Dia lahir. Itu ekonomi udah lumayan sih karena setelah nikah itu rezeki ada aja lah kayak gitu ya. Nah setelah kata lahir itu ternyata dia diperiksa dia itu ada kelainan mas. Ada kelainan medisnya apa agak lupa ya, intinya di saluran makan sama saluran nafas ini. Itu sekitar mungkin 30 gawat di ICU selama 40 hari. Jadi di ICU itu per hari 2 juta. 2 juta kali 40 tambah 30 gitu ya. 100-an lah. Aku harus cerita ke siapa dulu nih. Nah, yang menariknya itu yang di situ, Mas. Jadi ini mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman juga ya. Yang saat ini mungkin terlilit hutang. Hutang itu sebenarnya gampang. Saya pernah punya hutang di tahun 2012 itu nggak banyak sih ya, 50 jutaan. Cuman bagi saya saat itu uang 50 juta sangat besar. Sangat banyak sekali, Mas. Iya. Nah, terus akhirnya saya konsultasi dengan teman saya. Nah, teman saya itu yang mengajari saya ilmu untuk melunasi hutang dengan cepat. Gimana mas caranya mas? Solusinya itu caranya ya mas ya untuk melunasi hutang dengan cepat yang pertama adalah membuat daftar kita itu hutang ke siapa dulu. Jadi perorangan siapa, ke bank siapa. Nah itu yang kita dahulukan itu yang perorangan. Kalau bank nggak masalah ya. Selama hutangnya ke bank itu nilai pinjaman lebih besar daripada nilai aset. Oke. Kayak kita ke KUR BRI
BPKB Supra digadein 25 juta itu kan kita untung mas, nggak usah dibayar sebenarnya nggak apa-apa kan. Dan istilahnya begitu mas, itu bukan prioritas. Nah, tapi kalau kita masukin sertifikat rumah harga 200 juta kita masukin 50, nah itu jadi prioritas. Karena kalau itu nanti nggak dibayar, kita rugi kan, aset kita lebih tinggi daripada nilai pinjaman kita. Nah, jadi kita buat daftarnya dulu. Nah, kita pisahkan yang bank yang mana, yang perorangan yang mana. Nah, setelah itu yang perorangan itu kita temui satu persatu mas. Kita temui satu persatu ya kita jangan terlalu jujur lah ya, karena kalau kita jujur, mas ini uang DP-mu saya pakai untuk mabok atau main cewek atau apa, ya pasti dia marah kan gitu. Jadi kita membuat cerita dulu mas. Membuat cerita itu, jadi mas ini uangmu DP itu hilang karena dibawa lari sama karyawanku, nah gitu. Jadi kita harus bikin narasi dulu yang membuat dia itu seolah-olah kita juga korban, tapi kita tanggung jawab kan gitu. Orang kepercayaanku itu bawa lari uangmu mas, pas tak suruh belanja kain atau belanja apalah bahan baku gitu ya. Nah, tapi kita ada etikat baik, kita datang ke situ itu kan karena kita punya etikat baik. Kalau kita mau lari nggak usah ke situ, mending nomornya di blok atau gimana. Nah, itu dengan seperti itu dia udah terkesan. Kita datang ke tempat dia itu dia udah terkesan. Nah, terus kita kasih tahu ke dia bahwa kita akan bayar, akan bayar ke dia. Tapi angkanya harus realistis mas. Kita harus bawa daftar istilahnya orang-orang yang kita ngutang ke dia itu tadi. Misal kita ngutang ke 10 orang. Nilainya per orang 10 juta, berarti utang kita 100 juta ya. Itu kita bilang ke dia, mas saya itu bisa cari uang sebulan 1 juta. Kalau saya bagi ke 10 orang ini berarti saya bayarnya 100.000 per bulan. Nah pasti di situ ada orang marah juga. Lo kira gua orang gila apa? Lo utang ke gua 100 juta, 10 juta lu bayar ke gua nyicil sebulan 100.000 gitu kan pasti. Nah itu dia kenyataan, maksudnya daripada saya membuat janji-janji yang itu nanti malah saya cicil sebulan 1 juta tapi nggak nyampe, mending saya ini mas, ini minimal. Tapi nanti kalau ada lebih dari ini pasti saya prioritaskan mas. Jadi misal saya sebulan dapat 1,5 juta, yang lain 100, mas kan pasti 100, tak tambahin 500, jadi 600 bayarnya ke mas. Ya, dia merasa dispesialkan dari orang-orang lain yang kita utangin tadi. Nah, dia udah senang juga dengan hal-hal seperti itu. Nah, kan semua orang kayak gitu, jadi semua orang akan terkesan, oh iya siap, kalau gitu nggak masalah. Setelah kita datangi satu persatu, saya dulu dengan sistem seperti itu ada ketakutan mas. Ketakutan saya apa? Saya diajar di situ. Pasti wah ini orang, nanti orang temperamen, saya diajar. Nah teman saya bilang, kalau kamu diajar itu satu keuntungan buat kamu. Loh, kenapa? Nanti kalau kamu diajar, kamu visum. Kamu visum ke polisi, kamu tuntut dia 4 juta bisa, 3 juta bisa. Nah, kalau kamu dapat uang segitu, lunas. Kamu misal dipukulin, paling babak belur berapa hari? Ya paling seminggu. Nah, kamu seminggu bisa nggak cari uang 3 juta? Nggak bisa. Lah mending dipukulin kan? Oh ya benar juga. Nah dulu gitu mas. Itu yang membuat saya mental, maksudnya itu yang membuat mental saya kuat untuk menemui orang-orang itu. Jadi saya nggak takut dimaki-maki, saya nggak takut diajar. Malah harapan saya dipukuli. Ke 10 orang itu, oh malah dipukuli. Malah saya enak. Bayar utangnya lebih gampang kan kayak gitu. Jadi pada intinya utang itu tidak perlu kita hindari ya. Kebanyakan orang itu utang ke orang lain tapi menghindari orang itu. Nah itu malah apa namanya menjadi orang yang ngutangin kita itu malah makin marah. Iya gitu betul. Kan? Betul. Tapi ketika kita punya hutang ke orang, bisa juga kita jadikan orang itu marketing juga. Pas saya datangin satu-satu itu saya minta bantuan juga. Mas saya itu kan bisnis kaos, coba mas bantu iklan saya mas ke teman-temannya. Nanti semakin banyak kamu ngasih tahu ke temenmu, semakin banyak yang order ke saya, semakin cepat juga saya bayar hutang ke kamu. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, ya cuma lama nanti balikinnya. Nah, jadi
kita hutang ke orang itu sebenarnya kita punya marketing gratis Mas, karena mau nggak mau dia ngebantu bisnis kita supaya bisnis kita ada pemasukan. Kalau ada pemasukan ada untung, kita bayar ke dia kan kayak gitu. Jadi seperti itu yang membuat saya dulu bisa cepat lepas dari hutang. Itu ilmunya di tahun 2013 melunasi hutang. Jadi 2013 sampai sekarang. 2013 lunas semua Mas itu Mas dalam waktu 2013 atau 14? 2013 ya nggak lunas semua sih Mas, cuman pelan-pelan dan hubungan kita baik semua. Itu yang bikin saya senang. Hubungan kita baik semua lah istilahnya, karena saya cicil. Ada yang saya hutang ke orang 5 juta, saya cicil 200.000. Cuma saya senang karena senangnya itu saya nggak ngilang, ada etikat baik. Saya kadang minta tolong apa, nah malah kayak gitu. Malah ada yang nambahin, ada yang nambahin, maksudnya nambahin. Wah kayaknya kerjaanmu makin bagus Mas. Jadi dengan cara itu tadi malah ada yang menawarkan, ya memang bukan menawarkan uang lagi, tapi Mas saya ada tempat barangkali nanti bisa dijadikan apa. Itu pengalaman saya menjadikan orang-orang yang menghutangi saya itu menjadi marketing Mas. Itu di tahun 2013. Nah setelah itu badai kedua datang, ya itu tadi anak saya lahir di bulan Oktober. Dan ternyata ada kelainan yang mengharuskan operasi, biaya rumah sakit dan lain-lain senilai 100 jutaan lah. Itu punya tabungan nggak Mas dulu Mas waktu itu? Ada tabungan nggak? Nggak ada Mas, saya uang di rekening kalau nggak salah 2 juta atau 5 juta gitu ya. Oke. Tapi menanggung beban begitu, dan saya datang ke saudara-saudara saya itu ya cuman mereka memberikan apa ya, semampunya gitu ya, istilahnya motivasi ya, yang sabar Oke. Nah terus akhirnya saya berusaha sendiri ya, minta tolong teman-teman, ada yang pinjam teman terus dikasih orang, terus apa namanya dibantu teman-teman tato juga. Dan yang paling lucu di itu di kejadian itu ya Mas, itu kan kita bikin kayak kita bikin semacam acara ya Mas ya, acara untuk charity gitulah. Di acara itu di broadcast dulu masih di BlackBerry ya, BlackBerry Messenger ya, di broadcast tahu-tahu itu ada sepasang suami istri, dia datang ke rumah sakit, nemuin istri saya ya yang pas saat itu di rumah sakit. Istri saya, dia bilang, saya mau nyari mamahnya Tato gitu kan. Oh iya, istri saya bilang gitu. Terus ini Mbak, saya itu mau bantu, tapi kalau nggak ditato boleh nggak? Karena di selebaran itu kan tato hanya bayar 50.000 atau 100.000 gitu ya, gambar kecil lah, nanti uangnya didonasikan gitu loh Mas. Nah dia itu tahu selebaran itu, dia pengen bantu tapi nggak usah ditato gitu. Langsung, oh ya boleh. Terus dia cerita pasangan suami istri itu, gini Mbak, saya itu sama suami itu selalu nabung untuk anak saya kalau sakit. Nah ternyata anak saya sampai saat ini itu tidak pernah diberi sakit, jadi makanya uang tabungan ini saya kasih untuk membantu anak-anaknya orang lain yang sakit. Nah terus ya maksudnya saat itu saya jadi berpikir bahwa siapa orang ini, maksudnya siapa orang ini itu saya nggak kenal, nggak itu, tapi dia berbuat baik ke saya gitu kan. Setelah baru-baru aja saya tahu bahwa apa ya, karena sering belajar, baca buku, ketemu orang kayak gitu, saya jadi tahu bahwa sebenarnya perbuatan baik yang kita lakukan ke orang lain, entah kita sadari atau tidak, itu akan berbalik ke diri kita. Dan kebaikan yang berbalik itu istilahnya bisa dari orang-orang yang nggak kita kenal juga kan kayak gitu. Saya pernah baca sebuah tulisan itu, suatu saat kamu akan dipeluk oleh seseorang di surga, yaitu dan di waktu dulu kamu hidup kayak gitu namanya. Jadi apa namanya itu kadang bikin saya merintih ya, makanya ketika berbisnis dan bisnisnya itu ya lumayan jalan juga ya, saya ada program seperti ambulan gratis. Ini kita baru bikin rumah singgah.
Jadi rumah singgah itu semacam rumah untuk orang-orang duafa yang mereka dari luar kota mau kontrol ke Solo gitu, biasanya 2 hari mau kontrol itu mereka nggak punya biaya untuk rawat inap di rumah sakit. Jadi kita siapkan rumah singgah mereka yang mau menginap untuk ya 1 atau 2 hari di selama menunggu masa kontrol itu tadi, Mas. Jadi itu cerita tentang bukan bisnis ya, tapi tentang perjalanan yang membuat bisnis saya itu ya percaya nggak percaya itu jadi lebih baik. Seperti itu, Mas. Nah, karena harus balikin uang tadi, Mas, uang untuk operasi anak saya itu tadi. Terus udah jalan nih, order udah ada, tim udah termotivasi, tapi kok nggak ada duitnya ya? Gue bisnis bukannya beli motor baru, malah jual motor buat nombokin gaji anak-anak ini. Gitu. Nah, akhirnya baru menghitung.